Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena banyak permintaan dari anak-anak ibu semua, karena di latihan 3 soal nomor 3 itu banyak yang tidak mengerti bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Maka dari itu ibu akan memberikan pembahasan latihan 3 soal nomor 3, yaitu mengenai energi dan daya listrik, khusus untuk rangkaian yang menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Soalnya seperti ini. Dari rangkaian listrik pada gambar berikut ini, jadi ini ada gambar rangkaian listrik, yang mana pada rangkaian listrik ini merupakan rangkaian listrik secara paralel, yang mana dia mempunyai titik cabang. Ini dia mempunyai GGL. Jadi ini bukan tegangan ya, ini adalah GGL, gaya gerak listrik. Yang mana gaya gerak listrik ini bedanya dengan tegangan. Gaya gerak listrik ini adalah nilai tegangan sebelum dihubungkan pada suatu rangkaian, sedangkan tegangan jepit itu nilai tegangan setelah dihubungkan dalam suatu rangkaian. Jadi ini ada 2 buah GGL-nya, 6 volt dan 4 volt, kemudian hambatannya 4 ohm satu, yang satu lagi 6 ohm. Yang ditanya tentukan daya yang diserap pada hambatan 4 ohm, dan tentukan pula energi yang diserap hambatan 6 ohm tersebut selama 1/4 jam. Jadi sebelum kita menggunakan rumusan yang ada pada energi dan daya listrik, karena ini merupakan rangkaian paralel, kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff, maka kita harus mengikuti langkah-langkah yang ada pada hukum 2 Kirchhoff, yaitu membuatkan gambaran loop dari rangkaian tersebut. Nah, kita buat dulu yang diketahuinya. Karena rangkaiannya merupakan rangkaian 2 loop, dia merupakan rangkaian paralel. Tegangan GGL 1-nya 6 volt, GGL 2-nya 4 volt, hambatan 1 4 ohm, hambatan 2-nya 6 ohm. Jadi kita bikin gambar seperti ini dulu. Jadi kita tentukan nama-namanya. Jadi yang 6 volt kita bikin itu adalah E1 atau GGL 1, yang 4 volt itu adalah GGL 2 atau E2. Kemudian yang 4 ohm itu R1, dan yang 6 ohm itu adalah R2. Kemudian kita tentukan nama-nama per titik cabang. Jadi ini Bu tentukan nih A, B, C, D, E, A. A, B, C, D, E, F, A. Jadi dia merupakan rangkaian tertutup. Syarat dari rangkaian tertutup, awal dan akhirnya adalah sama. Kemudian kita tentukan dulu arah loop. Jadi arah loop harus kita sesuaikan dengan arah arus, karena lebih gampang kita menentukan nilai positif dan negatifnya. Nah, ini arah arus dari GGL 1 itu dari kutub positif. Dari garis yang panjang ini mengalir arus I1, dan sampai di titik E ini ada cabang. Jadi cabang berarti dia terpecah, mengalir ke sini 1, ke D, dan mengalir ke B. Jadi kita lihat dia mengalir ke B. Kemudian dari GGL E2 itu mengalir I2 sampai di E, dia juga terpecah dan mengalir yang satu lagi ke B. Jadi itu I2, dan tiba di titik cabang ini, tiba di titik ini, mereka bersatu dan akhirnya menjadilah kuat arus I. Jadi ini loopnya. Jadi loop ini adalah arah arus listrik. Jadi arah perjalanan arus listrik. Kita ambil di sini loop yang pertama itu dari A, F, E, B, dan kembali lagi ke A. Jadi syarat dari penentuan GGL, kalau pertama kali dia ketemu kutub negatif, berarti GGL-nya nanti akan negatif. Begitu juga dengan GGL 2. Kita buatkan loopnya, karena arusnya dari garis panjang, maka arusnya ke kiri, kita tentukan loopnya ke kiri juga. Kemudian kita buatkan rumusannya. Jadi loop pertama adalah loop A, F, E, B, A.
Kita menggunakan hukum 2 Kirchhoff, sigma E tambah sigma IR sama dengan 0. Ini karena pertama kali GGL yang kita temukan kutubnya negatif, maka kita bikin di sini min E1 tambah. Kemudian kita menggunakan nilai penurunan tegangan ini, sigma I kali R. I yang melewati R1 adalah I1, kemudian I yang melewati R2 adalah I saja. Jadi seperti ini. Jadi didapatkanlah persamaan pertama 2I1 tambah 3I sama dengan 3. Kemudian untuk loop 2 C, D, E, B, C. Nah, dari C kita pertama kali adalah kutub negatif, makanya E2 nya negatif. Kemudian kita menggunakan penurunan tegangan, kita hanya ketemu hambatan pada hambatan 6. Jadi hambatan 2 pada kuat arus 2 kita tidak menemukan hambatan, maka kita beri nilainya 0. Pada hambatan 6 kita beri 6. Nah, kita dapatkan nilai I adalah 2/3 ampere. Nah, karena di sini di titik cabang ini yang masuk titik cabang itu namanya I masuk, dan yang keluar itu namanya I keluar. Sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff, bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nah, ini dia. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, I1 tambah I2 sama dengan I. Itu adalah persamaan ketiga. Kita substitusi persamaan 1 dan 2 tadi. Kita dapatkan tadi nilai I adalah 2/3, sehingga I1 nilainya dapat setengah ampere. Kemudian kita substitusi ke persamaan pada hukum 1 Kirchhoff, ternyata kita dapatkan I2 nya adalah 1/6 ampere. Nah, dari sini baru kita bisa menggunakan rumusan yang terdapat pada energi dan daya listrik. Kita cari yang pertama adalah berapa nilai daya pada hambatan 1 4 ohm. Jadi kita tahu bahwa daya itu rumusannya I kuadrat kali R. Nah, karena dia yang ditanyakan pada hambatan 1 R1, yang mengalir pada hambatan 1 adalah I1, maka kita beri indeks atau beri nama P sama dengan I1 kuadrat kali R1. Kita masukkan nilainya I1 setengah kuadrat kali 4, kita kuadratkan 1/4 kali 4 sama dengan 1 watt. Kemudian yang B, yang ditanya adalah energi yang terdapat pada hambatan kedua 6 ohm pada waktu 1/4 jam. Nah, kita tentukan dulu 1/4 jam itu berapa sekon. Sama dengan 900 sekon, karena 1 jam adalah 63.600 sekon. Jadi kalau 1/4-nya berarti 900 sekon. Energi itu nilainya adalah rumusannya I kuadrat kali R kali T. Nah, karena yang ditanyakan adalah energi pada hambatan 2 yang nilainya 6 ohm, maka W-nya sama dengan I kuadrat kali R2 kali T. 2/3 kuadrat kali 6 kali 900. Ini habis 9 bagi 9 1. Ini jadi 100. 4 kali 6 24 kali 100 jadi 2400 Joule. Jadi sekian pembahasan dari Ibu. Mudah-mudahan Ananda dapat memahami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.